أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم النفع والانتفاع والحث بالتمسك على كتاب الله ورسوله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hari ini insyaallah kajian kita terhadap kitab Durusul Balaghah fi Ilmil Balaghah lil muallifin ad-dakatirah Ibni Nasif wa asdiqa'uhu. Insyaallah kita lanjutkan teman kita yang ketiga. Hari ini insyaallah kemarin kita sudah membahas tentang al-khabar ya. Al-khabar hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-insya ya. Al-kalam al-insya. Tamam. Al-kalam al-insya'i. Takallamna min qablu, kita dah pernah mensyarah sebelumnya pembahasan ilmu al-ma'ani ya. Ma huwa ilmu al-ma'ani? Ilmu al-ma'ani huwa ilmun yu'rafu bihi ahwal lafz al-arabi allati biha yutabiqu muqtada al-hal fatakhtalifu suwarul kalam liikhtilafil ahwal. Ya, ilmu al-ma'ani itu ialah ilmu yang membahas gimana caranya kita itu mengeluarkan ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan yang sesuai ya, yang sesuai dengan ahwalul mukhatab, keadaan si pendengar. Apabila si pendengar misalnya merasa ragu-ragu, maka kita datangkan adawatut taukid ataupun adawatut takkid untuk meyakinkan apa yang kita sampaikan. Jadi ahwalul mukhatab. Kalau mukhatab ataupun pendengarnya itu merupakan orang yang cerdas, pandai, cepat memahami perkara, maka kita nggak perlu mendatangkan lafaz yang banyak, nggak perlu datangkan ucapan yang terulang-ulang. Kenapa? Karena dia memang mudah memahami. Jadi ilmu ma'ani itu dipelajari gimana syakhsiyah, gimana keadaan daripada si pendengar. Maka ilmu balaghah itu dia kadang erat kaitannya dengan ilmu sosiologi, karena juga harus memahami kaedah-kaedah karakteristik daripada manusia gitu. Jadi sebelumnya itu fi babil awal kita fil khabar wal insya, membahas tentang khabar dan insya. Khabar itu ialah ma yahtamilu sidqa wal kadhiba. Jadi kalau al-khabar itu ialah ucapan ataupun pernyataan yang mengandung ataupun yang memiliki kemungkinan benar atau salahnya. Sedangkan al-insya ialah ma la yahtamilu sidqa wal kadhiba. Sedangkan al-insya itu sesuatu yang tidak memiliki kemungkinan keduanya. Misalnya kita katakan ke orang idrib, maka itu nggak ada kemungkinan benar atau salahnya. Tapi yang mengandung makna daripada idrib itu pukullah, itu suruhan ataupun permintaan ya. Permintaan. Oke. Al-insya
Ya, hari ini kita bahas al-insya, al-kalamu alal insya'i. Sebelumnya juga saya sudah tambih bahwasanya di sini itu ada perbedaan antara kitab Durusul Balaghah dan kitab Talkhisul Miftah ataupun asli marji' sumber utama daripada kitab Durusul Balaghah itu ialah Talkhisul Miftah dari Imam Al-Khatib Al-Qazwini. Di sana itu dijelaskan dulu yang pertama al-khabar. Al-khabar doang. Kemudian bab yang kedua itu atrubul khabar, kemudian musnadul ilaih, kemudian musnad, kemudian baru al-insya. Enggak, al-qasar, kemudian baru al-insya. Jadi al-insya itu bab yang ke-6. Nah, di sini enggak digabung. Jadi antara khabar dan insya menjadi satu bab. Al-insya'u imma talabiyyun au ghairu talabiyyin. Jadi insya itu terbagi dua lagi. Ada talabiyyun au ghairu talabiyyin. Ma huwa talabiyyun? Fat-talabiyyu, maka at-talabiyyu, al-insya at-talabiyyu ma yastad'i matluban ghaira hasili waqta ghaira hasilin waqta talabi wa ghairu okay. Fat-talabi, nah, ma fat-talabi itu ya uh, bentuk ucapan. Ma itu bisa kita artikan bentuk ucapan yastad'i matluban ghaira hasilin waqta talab. Bentuk-bentuk ucapan yang dia itu ketika diucapkan, maka sesuatu yang diinginkan ataupun sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang kita suruhkan, ghaira hasilin waqta talab, tidak terjadi waktu talab, tidak langsung terjadi, tidak langsung terpenuhi di waktu permintaan tersebut. Nanti ketika kita lihat contoh akan lebih jelas. Bil misal yattadihul maqal, dengan contoh maka akan jelas definisi. Ya. Wa ghairu talabi ma laisa kadzalik. Tamam. Wal awwal itu kembali kepada talabiyun yakunu bi khamsati asya. Nah, maka tadi saya terjemahkan fatalabiyu itu saya terjemahkan dimanya bentuk-bentuk ucapan. Nah, ada berapa bentuk ucapan daripada talabiyu? Wal awal talabiyu yakunu bi khamsati asya. Ada 5 bentuk ucapan, 5 bentuk dakwaan, perkataan, pernyataan gitu ya. Dan pertama ada al-amri. Nah, kedua ada an-nahyi, ketiga ada istifham, keempat ada at-tamanni, dan kelima ada an-nida. Ammal amru. Okey. Kemudian definisi daripada amr. Jadi tadi insya ada 2, talabi dan ghair talabi. Talabi dibagi menjadi 5 lagi, 5 bentuk ucapan. Ada yang pertama al-amru. Al-amru fahuwa talabul fi'li ala wajhil isti'la. Talabul fi'li ala wajhil isti'la. Pembahasan insya ini di balaghah ini sangat berkaitan ya, sangat sangat berkaitan dengan ilmu usulul fiqh. Makanya kitab usulul fiqh itu dia walaupun ada yang mustawanya ataupun derajatnya itu mubtadi, akan tetapi mubtadi di usulul fiqh itu beda maksud mubtadi dengan di ilmu nahwu. Mubtadi di ilmu nahwu itu la yasbiqul ilm, maksudnya tidak ada ilmu-ilmu penopang lain. Tapi kalau mubtadi di usul fiqh itu dia harus didahului dulu ilmu nahwu. Artinya orang yang mempelajari ilmu usul fikih sudah kuat di nahwu, sudah kuat di balaghah, maksudnya sudah pernah belajar di balaghah, sudah pernah belajar di ilmu lain. Maka ilmu di sini pembahasan insya ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan di usulul fiqh. Oke. Oke. Al-amr, ma huwa al-amr? Fahuwa talabul fi'li. Jadi permintaan untuk mengerjakan perintah, mengerjakan sesuatu yang diinginkan. Ala wajhil isti'la. Ala wajhil isti'la kita artikan bahwasanya ala wajhi karena li ajlil isti'la. Jadi ala itu bisa dimaknai li ajli. Karena isti'la, isti'zam. Jadi seperti perintah seorang raja kepada
eh, apa kita katakan prajurit-prajuritnya itu isti'la. Raja kan posisinya lebih isti'la. Jadi perintah seperti perintah seorang pemilik perusahaan kepada anak buahnya itu dinamakan isti'la karena derajat yang menyuruh itu lebih tinggi daripada yang disuruh. Eh, jadi ala wajib isti'la itu yang menyuruh derajatnya itu lebih tinggi daripada yang disuruh. Tamam? Walahu, dan untuk amar itu terbagi lagi menjadi 4 siyaghin. Ada yang pertama fi'lul amri. Nahu khudil kitaba biquwwah. Ini kan perintah dari Allah kepada Nabi Yahya. Ya, perintah yang berbentuk fi'il amr. Khudh. Khudh. Akhadha ya'khudhu. Khudh. Nah, kata khudh itu fi'il amr yang dia itu eh, berbentuk talab. Berbentuk talabiyun. Berbentuk talabiyun. Ini khudh pertama. Dan bentuknya itu fi'il amr. Kemudian yang kedua itu ada bentuk daripada fi'il amr, bentuk yang kedua daripada sirah amr, ya, mudhari makrun bil lam. Liyunfiq lu sa'atin min sa'atih. Li. Lam itu dinamakan dengan uh, lamul amr, ya. Liyunfiq. Liyunfiq. Wal mudhari al makrun bil lam. Lam itu lamul amr, yunfiq itu fi'il mudhari. Nah, itu juga ala wajib isti'la. Ya. Kemudian isim fi'il amr. Apa itu isim fi'il amr? Isim fi'il amr ialah satu kata, ya, dia itu memiliki makna fi'il amr, akan tetapi dia itu enggak menerima alamat fi'il. Alamat fi'il, kalau fi'il mudhari maka dia menerima huruf jazim. Katakanlah misalnya sakata yaskutu. Yaskutu. Diamlah kan. Ataupun diam kita artikan karena fi'il mudhari diam. Yaskutu. Nah, fi'il mudhari itu dia menerima huruf nasib atau jazim. Katakanlah huruf jazim. Lam yaskut. Nah, dari yaskutu menjadi yaskut. Nah, sedangkan ya, sedangkan eh, fiil ya, isim fiil amr, isim fiil amr. Dia itu memiliki makna daripada eh, pada fiil, akan tetapi dia itu tidak menerima alamat fiil. Contohnya misalnya sah. Sah ini juga isim fiil amr. Sah, diamlah juga artinya. Kan? Dia ini nggak bisa masuk lam, nggak bisa masuk amil kepadanya. Jadi kalau isim fi'il amr dia juga bagian daripada amr itu sendiri, talabul fi'li ala wazil isti'la, ya. Contohnya seperti hayya 'alal falah. Nah, hayya 'alal falah itu hayya. Hayya kan kita artikan marilah. Hayya. Dia itu nggak ada fi'il madinya, ya. Uh, isim fi'il amr. Kemudian yang keempat ada al-masdar an-naib an fi'lil amr. Masdar yang naib, yang menjadi perantara makna amr. Contohnya seperti sa'yan fil khairi. Sa'yan fil khairi. Hmm. Contoh lain di Quran, wabil walidaini ihsana. 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 Itu kan masdar daripada ahsana yuhsinu ihsanan. Akan tapi di situ artinya apa? Ahsin. Ya, waru masdar tapi dia itu menjadi perantara untuk mengambil makna daripada ahsin. Wabil walidaini ihsana. Nah, jadi ada 4, ya. Sirah ada 4 bentuk daripada amr.
Amr itu terbagi daripada talabiyun. Ya, talabiyun terbagi daripada insya. Insya terbagi dua. Talabiyun, ghair talabi. Talabi terbagi lima. Salah satunya itu amr. Kita lagi bahas tentang amr. Amr itu mempunyai empat bentuk ataupun empat metodologi menyampaikan perintah. Ya, perintah ala wajib isti'ala. Sama. Waqad takhruju. Nah, disinilah pembahasan balaghah. Karena kan kalau semua di atas itu dia uh, kalau dimaknai ya, kalau dimaknai dengan bentuk amarnya saja tidak keluar daripada perintah, maka memang seperti khudh kita bi quwwah, itu berarti perintah dari Allah kepada Nabi Yahya, Nabi Yahya, perintah itu wajib. Nah, kalau amar itu perintah yang wajib. Maka di sini takhruju siyaghul amr an ma'na al-asli ila ma'anin ukhar tufhamu min siyaqil kalam wa qara'inil ahwal. Akan tetapi ada yang dia itu keluar daripada makna aslinya, keluar daripada mana makna aslinya. Makna aslinya itu talabul fi'li, perintah untuk mengerjakan. Itu makna asli, keluar kepada makna yang lain, ila ma'anin ukhar. Qad yakun yang pertama itu ada kad du'ai. Kad du'ai. Itu kan kalau doa, apa beda doa dengan amar? Kalau doa itu meminta ataupun ya meminta, kita kata meminta ala ghair wajhi isti'ala. Karena doa itu perintahnya itu dari bawah ke atas. Kalau doa itu dari atas ke bawah. Dari posisinya sebagai pemilik perusahaan kepada anak buahnya itu dinamakan dengan amr. Kalau permintaan dari anak buah ke pemilik perusahaan dinamakan dengan ad-du'a. Di bawah ke atas. Nah, seperti di sini juga auzi'ni, auzi'ni, auza'a, yuzi'u, auzi'. Nah, seperti ahsana, yuhsinu, ahsin. Ya, itu bukan amr ya, kita nggak bisa mengadakan, nggak bisa menyuruh ataupun meminta Allah harus talabul fi'li. Tapi itu doa. Karena doa itu perintah sebuah kepada atasnya. Wal iltimas. Nah, iltimas itu kaqaulika liman yusawika. Seperti perkataanmu ataupun ucapanmu liman yusawika, ya, kepada orang yang sama, derajatnya sama, ya. Iltimas itu derajatnya sama, kawan ya. A'tinil kitab, berikanlah padaku kitab. Oke. Wat tamanni. Jadi ada bentuk daripada empat tadi, fi'il amr, mudhari' makrun bil lam, isim fi'il amr, masdar an-naib anil fi'il amr. Nah, itu semua enggak semuanya menjadi amr, menjadi talabul fi'li, perintah untuk wajib mengerjakan, enggak semua. Ada beberapa yang keluar daripada itu, ada yang doa, intimas, ada yang ketiga itu ada at-tamanni. Ala ayyuhal lailu tawilu ala injili bisubhin wamal isbahu minka biamthali. Nah, jadi di sini di mana bentuknya? Di kata injili. Ala ayyuhal lailu tawilu. Wahai malam yang panjang. Ala injili. Janganlah engkau jala yajli, menampakkan subuhnya, menampakkan terangnya pagi. Injili bisubhin wamal isbahu minka biamsali. Sungguh, wamal isbahu, sungguh pagi ya ataupun terangnya pagi, minka biamsali, aku tidak itu manafi, aku tidak meminta waktu pagi itu dengan cepat. Seakan yaitu mukhatabnya itu ngomongnya itu ke malam itu. Nah, itu kan perkara yang mustahil lah. Kita nggak bisa menyuruh malam. Malam itu satu yang mustahil bisa diperintah karena dia ya, keadaan alam semesta berubah sesuai dengan kehendaknya. Maka namanya di sini tamani, ya, tamani. Kan tamani itu mengharapkan ataupun meminta ataupun ya sesuatu semacam itu kepada hal yang
mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Jadi di sini penyair itu mau bilang ke malam, karena malam itu waktu dia senangi, malam itu waktu dia senangi, waktu dia bahagia dengan kekasihnya. Jadi dia bilang ke malam itu, janganlah engkau terang dulu, karena aku sekarang lagi bermesra-mesraan, sedang berbahagia dengan kekasihku. Jadi eh, di syawahidnya itu di Injili, karena ini fiil amr. Kemudian yang keempat ada al-irsyad. Nahwu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Faktubuh. Di kata faktubuh itu isim fi'il itu fi'il amr. Faktubuh. Nah, ini kan ayat yang berkenaan dengan utang ya, utang. Jadi ketika ada orang yang berutang, maka tulislah. Nah, itu perkaranya itu nggak wajib ya. Bukan talabul fi'li, ala wajib isti'la. Harus. Enggak, tapi dia bentuknya irsyad. Alangkah baiknya ketika kamu berhutang itu, kamu itu menulisnya. Irsyad itu berarti menasihati, menganjurkan. Oke, okay? Menasihati atau menganjurkan. Makanya ini dia sangat berkaitan dengan ilmu usulul fiqh. Karena kan ilmu usulul fiqh itu dia itu menjadi alat untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum fikih. Seperti ayat ini. Faktubu. Itu bukan amr. Maksudnya bukan talabul fi'li ala wajhi isti'la. Tapi lil irsyad. Kalau mau lebih lengkapnya lagi silahkan nanti di pembahasan ilmu usulul fiqh. Kemudian yang kelima, at-tahdid. Nahwu. I'malu ma syi'tum. Kata i'malu itu fi'il amr. Ya. Dia bukan bermakna buatlah kalian sesuka hati, bukan. Tapi di situ dia bermakna tahdid, mengancam. Seperti misalnya kita bilang ke apa anak kita yang bandel ya, misalnya ataupun saudara kita yang bandel, ya malu masyita. Karena dia udah sering kali melanggar, kita mau bilang ke dia, buatlah suka hatimu, aku nggak peduli lagi. Nah, itu apakah kita ingin memang kata itu dia berbuat lagi? Ya enggak. Tapi kita ancam dia dengan bentuk menyuruhnya lagi untuk berbuat. Sedangkan kata suruh itu tidak akan ancaman bagi dia. Kalau kamu buat lagi, akan saya hukum. Itu jadi Quran. I'malu ma syi'tum. Buatlah sesuka hati kalian. Akan tetapi yang diinginkan ialah ditahdid, mengancam. Kemudian yang keenam ada at-ta'jiz. At-ta'jiz, melemahkan, artinya ajaza yang ajiz. Ya. Tapi kalau menjadi at-ta'jiz dari ambil dari wazan ajaza yu'ajizu ta'jizan. Ya labakrin anshiru li kulaiban. Ya labakrin ainal firaru. Syahidnya itu di anshiru. Itu kan fi'il amr. Wahai bakar. Nah, ya la bakrin. Anshiru. Anshiru itu artinya hidupkanlah. Ya. Hidupkanlah kepadaku kembali Kulaiban. Kulaiban itu nama orang. Kulaiban nama orang. Ya la bakrin. Ainal firaru. Wahai bakar. Nah, kemanakah lagi kamu akan pergi? Jadi kata anshiru itu bukan menyuruh si bakar itu untuk menghidupkan, karena itu perkara yang mustahil. Karena itu cuma Allah yang bisa. Tapi dia itu mau mentajizkan, melemahkan, menampakkan bahwasanya dia itu nggak mampu menghidupkan kembali. Nah, jadi ketika dibilang itu kepada musuhnya, ini kan penyair bilang ke musuhnya, kamu itu lemah, kamu nggak mampu, coba hidupkan lagi kalau bisa. Nah, itu kan fungsinya bukan disuruh hidupkan, karena mustahil menyuruh pada manusia untuk menghidupkan. Tapi dia mau menampakkan kelemahan musuhnya itu. Ya. Yang ketujuh, al-ihanah kunu hijaratan au hadida.
Nah, ihanah itu ingin menjelekkan, ya, menjelekkan, ingin mencela, nah, menjelekkan atau mencela, menampakkan keburukannya. Kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu sebagai batu atau hadida atau besi. Nah, itu kan eh, bukan nggak mungkin, bukan nggak mungkin bisa kalau Allah yang menghendaki, tapi di sini tujuannya itu ialah ihana. Eh, Saking tulinya, saking dia itu nggak ada apa disuruh kerjakan tapi tidak dibuat, maka jadilah kamu sebagai batu karena memang kamu nggak berbuat. Untuk apa diciptakan sebagai manusia? Nah, jadi dia itu ingin menampakkan keburukan dan kejelekan daripada manusia tadi itu. Yang kedelapan al-ibahah, kulu washrabu. Kulu washrabu. Dua-dua kata ini menjadi syahidnya makanlah dan minumlah. Nah, itu sebagai ibahah, bentuk dibolehkannya makan dan meminum. Kemudian yang sembilan ada al-imtinan. Kulu mimma razaqakumullah. Ya, sebagai pemberian. Imtinan itu manna yamunnu, memberikan, menganugerahkan nikmat. Nah, jadi kulu mimma razaqakumullah. Kulu itu sebagai bentuk ataupun perintah dari Allah sebagai bentuk bahwasanya Allah itu memberikan kenikmatan-kenikmatan, menganugerahkan kenikmatan daripada rezeki-rezeki yang Allah turunkan. Yang ke-10, at-takhir, pilihan. Khudh hadza au dzaka. Khudh hadza au dzaka. Seperti di contoh huruf ataf di ajrumiyah kita sering dengar, tazawwaj hindan au uh, au ukhtaha. Tazawwaj hindan au ukhtaha. Itu takhir. Karena nggak boleh uh, nah, itu kan bukan menyuruh kan, bukan menyuruh tapi sebagai takhir. Jadilah salah satunya. Itu. Kemudian yang ke-11 ada taswiyah. Nah, taswiyah itu dia beda dengan iltimas ya. Taswiyah dikatakan di syarah Syekh Yasin Fadani bahwasanya yatawahhamu al-mukhatab anna ahadahuma arjah min al-akhar. Yatawahhamul mukhatab. Jadi taswiyah itu ditujukan ketika mukhatab itu yatawahham. Ketika mukhatab itu terheran-heran ya. Yatawahham, dia itu merasa ragu. Ya. Maka digunakanlah taswiyah. Eh, Fasbiru au la tasbiru. Nah, itu bisa kita artikan sabrukum mu'adamuhu fi adamin naf'i sawa'un. Hmm. Jadi mukhatab itu yatawahham anna sabra nafi'un fadafa'a dzalika bitaswiyah bainahu wa baina adamihi. Ini boleh saya tulis di samping catatan untuk antum. Jadi maksud daripada ayat ini ialah uh, yatawahhamu anna sabra, jadi mukhatabnya itu yatawahham. Ya, yatawahhamu. Ini nampak nggak Masyayikh ini tulisannya? Atau saya tambahkan lagi, hitam lagi? Nampak ya. Ini yatawahhamu. Yatawahhamu anna sabra yatawahhamu sabra nafi'un.
Fasbiru au la tasbiru. Jadi mukhatabnya itu yatawaham. Jadi, dia itu merasa heran, merasa bertanya-tanya, ragu-ragu, apakah dia sabar atau tidak sabar. Nah, itu kan ada taswiyah, ada mana mana yang lebih baik antara sabar atau jangan bersabar. Nah, jadi dijawablah sabar kalian ataupun tidak sabar kalian itu uh, sawaun. Jadi ini kayak mukhatab kepada kafir, kepada kafir. Dia mau kalian bersabar atau tidak, sama-sama tidak ada manfaat sama sekali. Adamun naf'i sawaun. Jadi nggak ada faedah, nggak ada keuntungan kalian itu sabar atau tidak. Kafir kan kalau dia bersabar atas ujian daripada Allah itu ya mereka nggak ada dapat pahala. Mau mereka bersabar atau enggak, mereka itu nggak dapat pahala. Kemudian yang ke-12 ada al-ikram. Udhuluha bisalamin aminin. Udhuluha bisalamin aminin. Jadi perintah itu udhuluha yang ditujukan sebagai ikramun lahu. Udhuluha bisalamin aminin. Yang kedua ada an-nahyu. Oke, al-insya bagi timah. Ada amr, nahyun. Nah, sekarang masih kedua. Fahuwa talabul kaffi anil fi'li. Merintah, ya, memerintah untuk tidak mengerjakan. Talabul kaffi menghentikan. Merintahkan untuk menghentikan daripada perbuatan. Anil fi'li, daripada perbuatan. Ala wajib isti'ala. Ya, juga ditujukan ala wajib isti'ala. Jadi melarang untuk menghentikan perbuatan karena dia itu posisinya itu lebih tinggi daripada yang dilarang. Uh, yang disuruh ya ma'alif. Yang disuruh talabul kafi, perintah untuk menghentikan. Tamam? Walahu sighatun wahidah. Nah, dia itu cuma punya satu bentuk ucapan, satu sighah. Apa itu? Al-mudhari' ma'al la an-nahiyah. Fi'il mudhari' diiringi dengan la yang berfungsi sebagai nahi, bukan nafi ya, nahi. Kaqaulihi ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. La tufsidu. Nah, la itu ialah la nahi. Tufsidu, ya. Janganlah kalian itu membuat kerusakan di dunia setelah islahiha. Setelah dunia itu tentram dan indah. Di situ kan talabul kafi, melarang untuk mengerjakannya. Nah, talabul kafi anil fi'li. Jadi itu maksud daripada nahi. Waqad takhruju sighatahu an ma'naha al-asli ila ma'anin ukhar. Akan tetapi kadang dia keluar daripada maknanya yang asli kepada makna yang lain. Tufhamu min al-maqami was-siyaq. Pertama doa. Contohnya la tushmit biyal a'da. Tushmit artinya tafrah. Tushmit artinya la tafrah. Ya. La tafrah biyal a'da biihanatika iyaya. Jadi la tafrah biihanatika iyaya. Itu arti daripada biyal a'da biihanatika iyaya. Ini iyaya ini kembali kepada biya. La tafrah la tushmit biyal a'da. Janganlah kamu itu senang dengan sebab biihanah menjelekkanku. Janganlah kamu senang dengan menjelekkan diriku, menghina diriku. Janganlah kamu senang dengan menghina diriku. Itu kan doa. Karena dia permintaan daripada bawah kepada posisi atas. La tushmit biyal a'da. Janganlah kamu senang dengan sebab
uh, menjelekkan diriku. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada wal iltimas. Iltimas itu kayak sebelumnya juga, kalau kita melarang ataupun melarang kepada yang sederajat ataupun satu posisinya. La tabrah min makanika, ya, hatta arji'a ilaika. Janganlah kamu pergi min makanika hatta arji'a ilaika. Nah, di situ artinya kita si mutakalim berbicara kepada mukhatab, yang mana mukhatab itu satu derajat. Yang ketiga ada at-tamanni. Nahwu la tatlu'. Nah, di kata la tatlu' itu ada tamanni. Sama juga seperti sebelumnya. Ya lailu tul, wahai malam. Ah, wahai malam, memanjanglah. Tul itu panjangkanlah, artinya lamakanlah malamnya itu. Jangan cepat-cepat subuh gitu. Ya naumu zul, wahai, itu dia mukhatab kepada uh, rasa tidur apa, perbuatan tidurnya. Zul artinya kalau tidur, tidurlah yang lebih nyenyak. Zul, berlanjutkanlah yang nyenyak. Ya subhu qif, wahai subuh, jangan dulu nampak. Qif, la tatlu, jangan cepat-cepat pagi. Tala'a kan, tala'a al-badru, di surah-surah itu nampak. Jangan cepat sekali terangnya gitu. Itu kan juga taman, nggak mungkin mukhatabnya kepada, nggak mungkin melarang itu kepada benda yang mati, nggak mungkin melarang kepada malam hari karena itu perkara yang mati. Jadi itu nggak mungkin. Ya. Kemudian yang kelima tahdid, juga seperti sebelumnya, ancaman kakau jika li khadimika la tuti amri. Kita kita ancam kepada, misalnya ada pembantu di rumah, ini khadim atau pembantu, ya, la tuti amri, kamu itu nggak mau mendengarkan perintah saya. Itu artinya bukan kita larang dia untuk eh, mengerjakan apa yang kita inginkan, tapi memang kita ingin mengancam dia. Nah, kemudian yang keenam ada tai'is. Tai'is itu memutus asakan, menghilangkan harapan. Nah, la ta'tadirul yaum, la ta'tadirul yaum. Nah, jadi ini maksudnya apa? Yuqalu lahum dzalika 'inda dukhulihim an-nar annahum la yanfa'ukum. Oke. Kata la ta'tadirul yaum itu berarti ini waktu hari pembalasan nanti, waktu hari apa namanya? Kiamat, ya. Maka orang kafir itu mereka meminta maaf, ya, meminta maaf. I'tadzara, yang minta maaf. Maka dibalaslah oleh Allah, la ta'tadziru. Janganlah kamu minta maaf sekarang. Al-yaum. Jadi di situ Allah menghilangkan harapan mereka untuk meminta maaf karena udah diberi waktu yang panjang sekali di muka bumi. Kenapa tidak bertaubat? Kenapa nggak berbuat amal yang baik? Maka di situ fungsinya ta'is. Hampir sama dengan ta'jiz juga. Ya. Cuma kalau ta'jiz itu menampakkan lemah, ya, menampakkan kelemahan. Tapi kalau di sini itu uh, dia itu menghilangkan harapan daripada perkataan atau permintaan daripada lawan bicara. Kemudian yang ketujuh ada bayanul aqibah. Nahu la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. La tahsabanna alladhi. Nah, di kata la tahsabanna, di situ dah mautid syahid ataupun syahidnya. Karena itu adalah nahi. Tahsabanna, janganlah kamu menduga. Alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Itu mau menjelaskan bayanul aqibah, penjelasan tentang dugaan. Jadi la tahsabanna itu bukan menyuruh, bukan melarang untuk menduga-duga, bukan, tapi dia itu mau mengatakan bahwasanya prasangka mereka itu, ya, prasangka mereka tentang orang yang syahid di medan perang akan meninggal
nggak hidup lagi, salah. Makanya bayanul aqibah, penjelasan bahwasanya apa yang mereka sangka itu salah. Bal ahya. Kemudian yang ketiga ada istifham. Wa ammal istifham fahuwa talabul ilmi bisyai'in. Talabul ilmi bisyai'in. Nah, kata fahima yafhamu sebelum dia masuk kata alif sinta di ilmu saraf, fahima yafhamu. Ketika masuk sin alif sinta istafhama. Nah, dia itu berarti talab. Seperti kata astaghfirullah. Ghafara itu artinya meminta ampun. Jadi kalau masuk alif sinta menjadi meminta ampunan ya, ampunan, mengampuni itu ya. Tapi kalau ada alif sinta ada makna meminta. Maka begitu juga dengan di sini. Jadi alif sinta itu menunjukkan kepada talabul fahmi, talabul ilmi. Bisyai'in. Bisyai'in itu artinya apa? Biadawatihi. Di bawahnya itu ada adawatuhu. Ada hamzah, ada hal. Nah, kira-kira apa beda istifham dengan yang sebelumnya? Kalau sebelumnya eh, apa tadi? Amar dan nahi, ya, amar dan nahi itu kan perintah dulu, kemudian baru dilakukan. Jadi fil zihni dulu, kemudian fil kharij. Jadi perbuatan yang terjadi itu di kharijnya, di luar, di realitanya. Idrib. Dari keluar daripada zihnun dulu, baru kemudian terjadi di lapangan. Akan tetapi kalau istifham itu dia terjadi dulu di luar, ya, terjadi sesuatu di luar, kemudian nastafhimu anhu. Kita bertanya-tanya tentang hal tadi. Itu beda istifham dengan yang sebelumnya itu. Jadi perkara khariji, kemudian nastafhimu. Kita mempertanyakan di zihnun kita menanyakan. Nah, itu dijelaskan oleh Syekh Yasin Fadani. Wa adawatuhu, yang pertama ada hamzah, hal, ada 11 ya. Hamzah 1, hal 2, ma 3, min 4, mata, ayyana, kaifa, wa aina, wa anna, wa kam, wa ayyun, ada 11. Fal hamzatu fi talabi tasawwuri aw tasdiqi. Oke. Dan pembahasan istifham ini agak panjang ya. Agak panjang saya kira. Mungkin insya Allah kita ambil pembahasan ke depan saja karena dia emang butuh penjelasan yang lebih ya. Nggak ada adawat-adawatnya juga. Ini pun udah mau sejaman ya. Tinggal 10 menit lagi. Ahlan, kalau ada yang bertanya silahkan Mas Syekh karena istifham ini pembahasan yang panjang. Insya Allah pertemuan ke depan kita bahas tentang istifham ya. Ada pertanyaan? Tayyib, merasa nggak ada pertanyaan. Oke, ya, mungkin hari ini kita cepatkan selesainya ya 10 menit dari waktu yang ditentukan. Insya Allah ke depan kita ambil yang pembahasan istifham saja. Karena nanti istifham ada litasdiq, ada tasawur. Itu pembahasan yang harus saya jelaskan karena ada mantiknya juga sedikit. Ya. Insya Allah naltaqi fi al-hissah al-qadimah ma'akum. Ya, untuk hari ini saya cukupi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.